Masalah merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Suatu masalah yang terdapat di dalam masyarakat dapat dikatakan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Ada tiga kriteria yang dapat dikatakan sebagai masalah sosial, yaitu terkait dengan kesadaran moral, menjadi kesalahan umum yang dirasakan oleh orang banyak, dan kesadaran bersama. Mengapa pedagang kaki lima atau PKL dianggap sebagai masalah sosial? Sebelumnya kita ketahui dulu, pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pedagang yang berjualan di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Menurut Cipto Wibowo, PKL muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang paling penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam, yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja di sektor pertanian. Semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Keterbatasan pendidikan lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal, yaitu pedagang kaki lima. Dapat kita ketahui saat ini, pedagang kaki lima banyak sekali muncul di berbagai kota-kota besar. Salah satunya di kota Palembang, yaitu di Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besak, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan. Munculnya pedagang kaki lima di Pasar 16 banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, mereka yang berdagang sebagai PKL itu bukan asli dari kota Palembang, melainkan mereka berasal dari daerah-daerah luar kota Palembang, yang tujuan awal mereka itu untuk mencari pekerjaan di bidang formal. Namun skill yang mereka bawa dari daerah mereka itu tidak memenuhi untuk mereka bekerja di sektor formal di perkotaan, sehingga pilihan mereka adalah bekerja di sektor informal, menjadi PKL. Dan kenapa mereka memilih PKL? Karena PKL itu tidak membutuhkan modal yang besar, seperti untuk menyewa kios yang harganya cukup mahal. Di Pasar 16 Ilir, harga sewa kios itu sampai berjuta-juta, bahkan hingga puluhan juta rupiah. Dan mereka tidak mampu untuk menjangkau harga tersebut jika ingin menyewa kios. Maka dari itu mereka memilih menjadi sebagai PKL. Alasan lain, PKL kan berjualan di trotoar, di pinggir jalan. Alasan mereka itu juga menjadi PKL adalah mudah untuk dijangkau oleh para pembeli. Dan secara umum, munculnya PKL dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi yang terjadi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1999, yang pada saat itu menyebabkan harga-harga barang naik dengan sangat drastis. Dan pada saat itu pada masyarakat banyak yang menganggur, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi PKL. Yang kedua itu adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Dan yang ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penduduk desa memilih pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, karena di desa hidup mereka tergolong miskin karena mata pencaharian di desa itu terbatas. Namun keterbatasan pendidikan yang mereka punya atau skill yang mereka punya menjadi faktor penghambat untuk mereka memperoleh pekerjaan yang layak di perkotaan. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima, karena untuk menjadi pedagang kaki lima itu tidak memerlukan ijazah sekolah. Yang penting mereka bisa menghitung dan mampu berkomunikasi untuk melaksanakan jual beli. Saya Anita Rahmayani akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besak, Palembang. Pedagang kaki lima atau PKL sangat akrab terdengar di telinga kita. Kita sering mendengar masalah itu dari berbagai media massa seperti koran, televisi, majalah, atau berita online. Banyak orang yang merasa diuntungkan dengan keberadaan PKL ini, namun tidak sedikit juga orang yang merasa dirugikan. Tempat mereka berjualan ini tidak hanya sebatas berukuran 5 kaki atau 1,5 meter, melainkan menyesuaikan dengan lahan yang ada atau dibutuhkan. Lokasinya pun tidak hanya sekedar di emperan toko atau trotoar, namun sudah meluas hingga ke pinggir jalan maupun lahan kosong, bahkan sampai ke ruang publik.
Kemudian hal ini menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masyarakat yang ada di sekitar. Masalah yang ditimbulkan antara lain adalah kesemerawutan kota, lingkungan yang kotor, kumuh, bau tidak sedap akibat sampah, dan sebagainya. Sama halnya dengan masalah PKL yang ada di Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besar Kota Palembang. Keberadaan PKL ini sudah menjamur hingga menjadi masalah sosial yang ada di perkotaan. Karena keberadaan yang tidak tertib, sehingga banyak yang mengganggu para pejalan kaki dan menyebabkan macet serta mengganggu tata ruang kota. Jadi, beberapa masalah PKL yang ada di lingkungan Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besar Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, PKL mengambil hak para pejalan kaki. Yang kedua, PKL menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lingkungan Pasar 16 Ilir. PKL juga dinilai mengganggu tata ruang kota sehingga tidak enak untuk dipandang. Yang keempat, itu ada keberadaan PKL dapat menyebabkan kota terlihat kumuh. Dan keberadaan PKL di Benteng Kuto Besar mengganggu pemandangan para pengunjung yang hadir untuk melihat keadaan atau ingin berlibur di Benteng Kuto Besar untuk melihat-lihatnya. Tapi karena ada para PKL yang berjualan itu benar-benar mengganggu pemandangan kita. Dan keberadaan PKL juga muncul yang menyebabkan banyak copet yang ada. Saya Ahmad Dhani Siseno. Di sini saya akan menjelaskan stakeholder yang terlibat dalam permasalahan pedagang kaki lima di Kota Palembang, khususnya di Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besar. Berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kota Palembang, khususnya di sekitar Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besar, anggota Satpol PP Kota Palembang telah melakukan penertiban dengan melakukan penyitaan barang milik pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sekitar tempat tersebut. Penertiban para pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir dilakukan setiap hari, terutama di gedung depan 16 Ilir, Lorong Basah, depan Megaria, dan beberapa tempat lainnya. Sedangkan untuk penertiban pedagang kaki lima di Benteng Kuto Besar dan sekitarnya dilakukan pada sore hari mulai pukul 15.00 sampai pada malam hari. Penertiban para pedagang kaki lima ini dilakukan karena mereka telah melanggar dengan menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban. Dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang meletakkan barang dagangannya di atas trotoar, di bahu jalan, fasilitas umum, jalur hijau, dan tempat-tempat umum lainnya. Ayat 2 berbunyi, setiap orang atau badan dilarang menjajakan dagangannya di atas trotoar, di bahu jalan, daerah milik jalan, taman, fasilitas umum, dan tempat umum lainnya. Penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang merupakan salah satu bentuk penegakan peraturan daerah. Penertiban dan penindakan ini dilakukan dengan mengamankan barang bukti berupa dagangan dan alat untuk berdagang milik pedagang yang tertangkap melakukan pelanggaran. Barang bukti tersebut kemudian akan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Palembang. Bagi pedagang yang tertangkap melakukan pelanggaran akan dilakukan proses sidang dengan sanksi kurungan dan denda. Stakeholder yang kedua adalah Satpam atau Satuan Pengamanan Pasar 16 Ilir. Meski tidak terlibat langsung dalam penanganan dan penindakan para pedagang kaki lima, namun Satpam ini sangat berperan dalam menengahi ketika terjadi konflik antara Satpol PP dan pedagang kaki lima yang terjaring razia. Seringkali para pedagang kaki lima yang terjaring razia menolak untuk menyerahkan dagangannya kepada petugas Satpol PP. Bahkan sering terjadi bentrok antara pedagang dan petugas Satpol PP. Disinilah peran Satpam sangat dibutuhkan sebagai penengah bagi kedua belah pihak. Ketika situasi konflik mereda, maka penindakan dan penertiban para pedagang yang terjaring razia dan melakukan pelanggaran dapat. Baiklah, saya Marcella. Saya ingin menjelaskan tentang tanggapan masyarakat tentang munculnya pedagang kaki lima di sekitaran Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besar di Kota Palembang. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa pedagang kaki lima itu sudah biasa karena seseorang yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan bahwa pedagang kaki lima membawa berbagai masalah bagi lingkungan sekitar kota karena mengganggu jalan dan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan banyak lagi masalah-masalah yang dimunculkan oleh munculnya pedagang kaki lima. Menurut masyarakat, pedagang kaki lima mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama itu harga yang relatif murah. Ini adalah salah satu alasan mengapa masyarakat
Yang kedua, dampak negatif dari munculnya PKL yaitu mempermacet lalu lintas. Keberadaan PKL tidak terkendali mengakibatkan berjalan kaki berdesak-desakan dan mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat, keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kendaraan lalu lintas. Menurut masyarakat, pedagang kaki lima mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari munculnya pedagang kaki lima, yang pertama itu harga yang relatif murah. Ini merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat lebih memilih membeli barang atau makanan di pedagang kaki lima karena harganya yang relatif murah. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan PKL juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau perkotaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran karena untuk menjadi PKL tidak membutuhkan modal yang besar tetapi resiko menjadi PKL lah yang besar. Yang kedua yaitu dampak negatif dari munculnya pedagang kaki lima. Yang pertama, penurunan kualitas ruang. Semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis seolah-olah merupakan hak para PKL. PKL mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. Yang kedua, mempermacet lalu lintas. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan dan mengganggu kegiatan ekonomi pedagang. Yang terakhir adalah program yang menjadi rekomendasi kami dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir dan Benteng Kuto Besak ini. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah program yang berkesesuaian dengan kebutuhan serta aspirasi pedagang kaki lima itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu program yang menjadi rekomendasi kelompok kami adalah program relokasi. Relokasi dilakukan dengan cara memindahkan pedagang kaki lima ke tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tahapan dalam proses relokasi diawali dengan menyediakan tempat yang nantinya akan digunakan untuk berdagang. Tempat tersebut harus memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan para pedagang kaki lima, seperti tempat yang strategis dalam artian mudah dijangkau oleh masyarakat dan konsumen, lingkungan yang aman dan bersih, harga sewa yang sesuai dengan pendapatan para pedagang, serta fasilitas pendukung lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu proses pemindahan para pedagang tersebut sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Jika semua sudah dilakukan, maka hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatasi adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu atau bahkan preman yang kadang meresahkan para pedagang. Hal ini dimaksudkan agar para pedagang menjadi betah berjualan di tempat tersebut. Terima kasih.